kegiatan pelatihan manajemen lumbung pangan dan pelatihan penanganan rawan pangan. Nah, maksudnya di dua kegiatan ini bermuara kepada bagaimana peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Garut melalui pelatihan yang dilaksanakan ini, di mana salah satunya adalah pelatihan manajemen lumbung pangan. Dimaksudkan untuk menciptakan kelompok-kelompok lumbung pangan masyarakat agar berfungsi sebagaimana yang diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang ketahanan pangan, di mana peranan kelompok lumbung pangan masyarakat diharapkan menjadi penyangga sebagai atau berfungsi sebagai penyedia cadangan pangan di masyarakat. Karena kita tahu bahwa cadangan pangan itu ada beberapa sumber. Pertama ada cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Nah, ini yang dimaksudkan kenapa kita melakukan pelatihan manajemen lumbung pangan. Salah satunya adalah dalam rangka perkuatan bahwa kelompok-kelompok masyarakat ini bisa difungsikan sebagai penyangga cadangan pangan masyarakat. Sehingga tugas pemerintah dalam rangka penyediaan cadangan pangan itu bisa berbagi peran antara masyarakat dengan pemerintah. Kemudian satu lagi pelatihan penanganan rawan pangan. Ini sasarannya adalah aparatur desa yang ada di Kabupaten Garut. Ini dimaksudkan agar aparatur desa sebagai pemerintahan desa yang terdepan dalam menghadapi permasalahan dan kompleksitas masyarakat itu bisa punya pemahaman dan punya pengetahuan cara mendeteksi dini, bagaimana cara penanganan ketika masyarakatnya berpotensi terhadap rawan pangan. Rawan pangan ini bisa disebabkan ada dua. Yang pertama rawan pangan tersier dan kronis. Artinya rawan pangan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerawanan pangan disebabkan adanya rawan daya beli ataupun pola konsumsi masyarakat yang masih rendah. Kenapa dikatakan rawan daya beli? Artinya ketika pangan itu tersedia, tapi kemampuan masyarakat untuk membeli pangan tersebut tidak ada. Sehingga ini yang diharapkan peranan pemerintah desa setempat bisa melakukan antisipasi ketika ada masyarakatnya yang kurang gizi atau gizi buruk, kemudian ada lahan yang kekeringan. Ini bisa langsung diantisipasi dan bisa dilakukan antisipasi oleh pemerintah desa setempat. Nah itu kita dari Badan Ketahanan Pangan melakukan kegiatan pelatihan manajemen lumbung pangan dan penanganan rawan pangan di Kabupaten Garut. Untuk saat ini kira-kira di Kabupaten Garut yang kategori rawannya itu ada di berapa titik kira-kira? Bukan rawan Pak, kita ada tiga zona, zona merah, zona kuning dan zona hijau. Kalau dikatakan rawan pangan tidak ada sebetulnya di Kabupaten Garut. Tapi yang berpotensi kerawan pangan itu pasti ada, punya potensi. Belum terjadi kepada rawan pangan. Kita selalu mengatakan ini potensi rawan pangan, belum terjadi rawan pangan. Karena seperti hanya sekarang adanya bencana alam, itu hanya insidentil, rawan pangannya hanya sesaat, tidak berkelanjutan. Sehingga itu punya potensi. Nah itu hal seperti itu perlu pemahaman semua kalangan pria masyarakat atau stakeholder yang lain bahwa di Garut ini hanya berpotensi ke rawan pangan. Ada beberapa daerah saya kira yang termasuk ada zona merah, zona hijau dan zona kuning. Hanya kita masih di
di tataran kecamatan. Ada beberapa kecamatan yang masih kita lakukan pembinaan secara intensif agar keluar dari zona-zona yang bisa berpotensi terhadap rawan pangan. Dalam rawan penilaian analisis ini, kita ada beberapa aspek yang menjadi tolak ukur bahwa daerah ini termasuk kepada potensi rawan pangan atau tidak, atau masuk zona merah, zona kuning, atau zona hijau. Jadi aspek dari kesehatan, aspek dari produksi pertanian, atau dari aspek ketersediaan cadangan pangannya. Nah, salah satu contohnya dari aspek gizi, kekurangan gizi. Itu salah satu tolak ukurnya bahwa masyarakat itu apakah di daerah itu termasuk ke potensi rawan pangan. Ada nilai perbandingan antara kenaikan timbangan anak balita ke jumlah balita yang ditimbang. Nah, ini salah satu komponen itu setiap desa. Nah, kita sebetulnya masih mengalami sedikit hambatan ketika kita melakukan penilaian atau analisis sampai ke tingkat pedesaan. Karena data yang kita kumpulkan itu harus mencakup sampai 5 tahun ke belakang, Pak. Kita melakukan analisis ini 5 tahun ke belakang, bagaimana tingkat kenaikan balita yang ditimbang, berapa balita yang ditimbang, kemudian dari aspek pertanian atau produksi, itu jumlah panen berapa luasnya, jumlah puso berapa hektar yang kejadiannya. Nah, itu kita bandingkan ke 5 tahun, periode 5 tahun yang ke belakang. Nah, belum lagi dari ketersediaan pangan. Artinya pola konsumsi pangan masyarakat. Misalnya sekarang salah satu keluarga berapa kali dia makan daging misalnya. Terus berapa. Nah, ini yang menjadi tolak ukur bagaimana sistem kewaspadaan pangan dan gizi ini menjadikan nantinya outputnya menjadi sebuah pemetaan bahwa daerah ini termasuk zona merah, apakah daerah ini masuk zona hijau ataupun zona merah, zona kuning. Nah, kalau yang dimaksud zona merah itu adalah potensi rawan pangan. Kalau kuning itu artinya hati-hatilah. Ya, jadi sudah masuk ke, kemudian yang hijau itu aman. Itu aman. Kira-kira yang sudah ditanamkan di masyarakat tentang yang tadi dikatakan untuk saat ini kira-kira seperti apa? Melewat bantuannya gitu atau? Kita ada beberapa program yang kita lakukan ataupun kita melakukan intervensi ketika kita berbicara bagaimana ketahanan pangan masyarakat itu kita tingkatkan. Salah satunya adalah dengan yaitu tadi dengan pengembangan lumbung-lumbung pangan di pedesaan. Jadi kita targetkan ataupun kita harapkan. Kalau seandainya nanti terdapat kegagalan panen, seumpamanya apa yang dilakukan oleh pemerintah? Nah, kalau suatu daerah kegagalan panen itu kita ada tim yang namanya tim SKPG, Sistem Kewaspadaan Pangan. Itu yang melakukan investigasi, melakukan analisa bahwa yang terjadi gagal panen itu berpotensi terhadap rawan pangan. Artinya si pemilik tanah atau penggarap tanah itu ketika gagal panen dia tidak melakukan aktivitas usaha yang lainnya, sehingga itu akan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan pangannya. Nah, itu yang kita antisipasi dengan cara bahwa pemerintahan desa setempat melakukan pengujian dan melakukan permohonan pengajuan ke tim SKPG yang ada di Kabupaten Garut, dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan. Nah, dari situ kita melakukan investigasi, hasil investigasi
kita bawa ajuan ke melalui dengan koordinasi dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja, kemudian BKP juga, dan dengan Donom. Kenapa? Karena kita setiap daerah ada cadangan pangan yang jumlahnya 100 ton untuk cadangan pangan pemerintah untuk antisipasi ketika daerah itu terjadi kerawanan pangan atau rawan pangan, baik itu yang disebabkan oleh bencana maupun disebabkan oleh yang hal seperti tadi, gagal panen dan lain sebagainya. Nah, jadi pemerintahan desa setempat yang mengajukan ke kita melakukan investasi, nah baru kita putuskan apakah ini bantu atau tidak. Itu bentuk intervensi kita ketika ada daerah yang mengalami kegagalan panen atau ya pusol lah gitu. Nah, disitulah fungsi peranan pemerintah desa dalam rangka mengantisipasi dan melakukan deteksi dini, apakah ini termasuk nantinya kerawanan pangan atau tidak, apakah ini hanya cukup dengan bantuan di lingkungan sekitar atau harus melalui pemerintahan lebih atas lagi gitu. Ini merupakan tanggung jawab pemerintah yang sudah dilakukan semacam kegiatan pelatihan. Kira-kira pelatihan saat ini apakah berhenti sampai saat ini atau ada lagi tindakan-tindakan untuk selanjutnya pelatihan ya, ke depannya? Ada tindak lanjutnya nanti, contoh misalnya manajemen lumbung pangan. Nah, kita akan melakukan intervensi ketika kelompok ini sudah dilatih, pengelolaan kelompoknya bagaimana. Nanti insya Allah dengan anggaran yang kita miliki nanti akan dibantu pengadaan lumbung pangannya, bangunan atau gudangnya, kemudian juga isinya untuk sebagai stimulan bahwa kelompok ini harus jalan, yang nantinya fungsi lumbung pangan ini dilakukan oleh masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat itu sendiri. Dari masyarakat untuk masyarakat. Ya, oke Pak, terima kasih atas wawancaranya, dan mungkin mudah-mudahan apa yang dijalankan berhasil dan sukses. Terima kasih.